yang selalu berkaitan dengan sejarah. Jadi semangat kesejarahannya, kepahlawanannya, maka nanti kita acara staff gathering nanti siang itu semuanya pakai pakaian pahlawan dan ya juga donor darah itu juga ada semangatnya. Banyak teman-teman yang sekolah juga istilahnya untuk membuka untuk anak-anak Rangkaiannya hotel tour atau gimana gitu. Hotel tour namanya Heritage Hotel Tour itu selalu ada ya. Memang berbayar tapi juga kita juga fungsi menularkan sejarah itu, semangat sejarah itu harus jalan. Makanya kayak hari ini juga ada 15 guru SD Misius. Salah satu gurunya sering kesini, hanya teman-temannya bilang teman-teman saya ingin lihat hotel. Oke, silakan aja Kak. Kebetulan dia bilang hari ulang tahun bersama dia datang ke sini. Nah semangat itu yang kita jalankan. Kemudian ya ini juga kita akan membalancekan antara fungsinya dari sisi bisnis dengan sisi menularkan semangat sejarah itu. Makanya anak-anak sekolah, guru segala macam ya tentu kita selalu diberikan kesempatan ke mereka sih. Dan ya salah satu tugas kita juga untuk menyebarluaskan ini karena banyak orang di Surabaya itu mereka baca buku aja di buku sejarah, buku pelajaran, tidak pernah ke sini. Bahkan ada satu komandan batalion di TNI Angkatan Laut. Waktu saya kebetulan dia ada temannya ke sini, saya ajak muter. Wah, Pak Kahar, saya orang asli Surabaya, orang militer lagi. Terima kasih sekali katanya saya udah diundang diajak motor ini. Saya seumur saya baru sekali ini datang ke sini. Dan secara keseluruhan Surabaya itu berkaitan dengan semangat juang. Dan salah satu hotel ini adalah tempatnya. Dan yaitu fungsi itu kita jalankan. Biasa. Kalau tempat-tempat yang di Heritage hotel itu gimana? Ruangan apa aja? Kita tidak, ya banyak sebetulnya keseluruhan ruangan ini. Kalau kita bicara Heritage Hotel Tour, tentu kita bicara sejarah Surabaya. Dan satu sama lain ada keterkaitannya. Misalnya kayak kalau kemarin di Hari Santri diungkap gimana sih peran para santri, para kiai, makanya kan muncul ada deklarasi para kiai segala macam ya. Jadi saling berkaitan sampai dengan peristiwa tanggal di 10 November. Dan ya tentu kita bicara tidak hanya tempat ini saja, tapi gimana sih kehidupan sejarah Surabaya zaman dulu. Jadi dari zaman awal sampai masa-masa perjuangan itu ya. Dan semua sudut itu kita perkenalkan secara keseluruhan, tidak hanya sepotong-sepotong ya. Dengan misalnya banyak sekali lukisan-lukisan di depan itu juga menggambarkan, oh ini loh Geraha di zaman dulu. Dulu pintunya bukan dari sini tapi dari sana dan sebagainya. Jadi orang banyak tidak tahu ya. Dan bangunan-bangunan lainnya, dan bahkan banyak bangunan yang sudah tidak ada. Itu yang makanya kita ingin coba menularkan untuk menghargai sejarah. Dan apalagi gedung seperti ini, dan satu lagi yang paling penting adalah komitmen dari owning company kita untuk tetap melestarikan cagar budaya ini ya. Karena kalau hanya dilihat dari sudut ekonomi sebetulnya tidak begitu bagus, tapi sisi lain itu yang justru paling bagus, paling penting. Tahun ini untuk tema perayaannya apa yang ditampilkan?
lebih ke dibilang makanya artist moment. Jadi lebih ke penghargaan, ke fokus ke tim saya. Ya gimana mereka semangat memelihara ini, semangat dari dirinya sendiri dalam pengejawantahannya, ya, ke pelayanan, dan seterusnya. Rangkaian acaranya apa saja? Kita bulan Mei awal kemarin ada team building, kita ke daerah Batu, semua staff team building merekreasi. Kemudian hari ini tidak begitu banyak acara yang kita bikin. Hari ini adalah donor darah, kemudian ada komunitas, kita juga mengundang komunitas pelukis gedung-gedung tua. Mereka lagi melukis sekarang, dan itu nanti akan display di depan, akan dijual nanti. Kemudian kita juga saya bilang tadi mengundang guru-guru SD untuk melihat hotel ini, Heritage Hotel Tour, donor darah. Kemudian siang nanti ada perayaan dengan tim saya, dan besok kita membantu UMKM batik yang produknya di depan sekarang. Itu besok ada fashion show di kebetulan Car Free Day di Jalan Tunjungan. Gitu. Jadi semua kita sentuh sih, termasuk ke kemanusiaan, kemudian kita membantu UMKM, kita jalan. Untuk program Heritage sendiri tidak mengganggu operasional hotel, Tidak. karena selalu welcome untuk yang pengen tahu tentang sejarah. Selalu welcome sih, selalu. Berarti sudah ini ya, ada kerjasama dengan beberapa sekolah atau untuk pengetahuan anak-anak, atau mereka dengan datang sendiri? Mereka datang sendiri, secara khusus tidak ada ini ya. Kemudian kalau misalnya ke pendidikan juga untuk training anak SMK, kemudian untuk hotel tour, kemudian hal lain, termasuk kita sering itu Taruna Akademi Angkatan Laut, dia ada Heritage Hotel Tour, kemudian Table Manor biasanya di sini. Setiap tahun pasti ada. Oke. Baik Pak Kahar, mohon izin baru-baru ini kan Kalau sebetulnya seperti saya bilang tadi bahwa Hotel Majapahit DNA-nya itu ke semangat juang, kemudian ke local culture, dan kita udah mulai misalnya makanan, sebagian besar menu kita makanannya makanan Indonesia, dan kebetulan tamu saya 67% itu orang asing, dan mereka datang ke sini ya ingin coba makanan Indonesia. Kemudian sebetulnya saya lebih jauh lagi daripada himbauannya Gubernur PJ Gubernur. Saya pengennya secara rutin ada acara pementasan kebudayaan di sini. Misalnya ada rice tafel dinner dengan misalnya wayang 1 jam misalnya, atau dengan tari-tarian Jawa. Karena di Surabaya untuk cari yang seperti itu susah. Kemudian lagi kalau kita bicara dengan para teman-teman seniman, itu kasihan dengan mereka. Mereka latihan terus, tapi mereka tidak punya panggung. Dulu ada reok kalau nggak salah, sekarang sudah tidak ada yang bisa ditonton oleh turis. Nah ini yang buat kita akan coba untuk jadi pioneer untuk mengangkat kebudayaan lokal. Saya baru 3,5 tahun di sini. Selama di Bali, kalau di Bali itu semua udah jalan sih. Dan sekali lagi, kalau untuk yang menyangkut local culture di Surabaya itu agak susah. Makanya saya bilang Surabaya itu bukan Jogja, bukan Bali. Makanya beberapa kali pertemuan dengan Pemda, saya bilang perlu ada gebrakan dari pemerintah untuk mengadakan ini. Karena kalau Jogja itu keraton yang jadi motornya. Kalau dari Bali itu udah living culture.
orang ngek aja udah ada upacara segala macam, udah jalan gitu ya. Tari-tarian segala macam tidak perlu ada tulis. Tapi di Surabaya beda. Nah, makanya harus pemerintahnya tuh harus misalnya ada satu tempat seniman-seniman itu sebetulnya mereka dikasih transportasi, dia kasih makannya udah seneng sebetulnya. Tapi wadah itu tidak ada saat ini. Mudah-mudahan Pak Wali Kota nanti THR itu bisa jalan sih. Supaya ada yang bisa dilihat, gitu tonjolkan. Kalau enggak, local culture kita akan mati, lama-lama akan ketinggalan, akan habis. Beda dengan Bali. Bali itu dari kecil udah berjalan, dan setiap hari udah ada upacara. Orang itu dari ngek sampai mati itu upacaranya macam-macam. Dan itu terkaitan keseluruhan, ada tari-tarian, ada musik, ada ini, ada the whole thing gitu ya. Di sini kan nggak ada, makanya kalau ada turis nanya, kalau saya mau lihat tari-tarian Jawa kemana, nggak ada. Kemudian kalau saya nahan turis di sini lebih lama pun, saya mau lihat apa, agak susah, ya kan. Banyak tempat-tempat yang dibikin untuk pariwisata, tapi lebih ke lokal. Ya. House of Sampurna itu disukain oleh turis asing, tutup sekarang. Jadi agak susah. Makanya kayak kalau kita ada cruise, itu selalu jujukannya ke sini. Paling dia ke Tugu Pahlawan, kemudian dibawa ke Genteng, suruh jalan kaki sini, heritage tour di Hotel Majapahit, sama makan siang. Itu aja, nggak ada lain. Garis Gatot 15 seniman yang sekarang lagi PMK on the spot berada di sekeliling ini melukis spot-spot yang ada di Hotel Majapahit. Kalau dari eksplorasi spotnya sendiri, mungkin bisa dijelaskan beberapa spot. Semua ada di Majapahit ini heritage semua, bahkan jendela, pintu, kayu-kayu tangga ini adalah masih utuh dari tahun 1928. Itu masih ada, jadi semua bisa diekspor. Dan yang ekspor ada 15 seniman ini kan punya kepandaian sendiri-sendiri. Ada yang ekspor, yang bikin bangunan, kayak tadi ada prewed di belakang, jadi punya figur jadi prewednya. Jadi semua yang ada yang bersentuhan dengan Hotel Majapahit, dan nanti akan dipamerkan mulai minggu depan. Contohnya Tadi sudah lihat dari lobby. Di lobby ada beberapa contoh kayak Surabaya Tempo dulu. Tapi yang diekspos kali ini adalah nanti yang akan dipamerkan ke depan ini adalah seputar spot dari hotel. Tapi yang di depan ini banyak ada karya-karya yang kayak hotel zaman dulu, ini masih namanya hotel Orange, masih hotel Orange, bendera yang masih Belanda, ada juga untuk Surabaya Timur itu lah. Pokoknya berkaitan dengan heritage. dari 15 seniman itu diberi kebebasan ekspor sudut-sudut Iya, sesuai dengan kemampuannya. Dan dia ada yang lebih ke arsitektural, ada yang lebih ke figur. Yang tadi figur menemukan ada yang menemukan lagi ada hotel yang tapi masih seputar itu. Untuk pagi hari ini menapa yang disajikan untuk ada kegiatan hari ini? Untuk kegiatan donor darah pagi ini kita ada bakso, lalu telur rebus, lalu kacang hijau, sama dimsum, siomay, semuanya ada. Coffee tea juga siap, juga ada jus, ada ice tea juga ada. Ya, untuk biar nggak lemes. Ya. Kalau untuk timingnya, selama kita buka di sini nggak ada kesulitan, semua disupport sama teman-teman lain. Jadi kita satu tim, semuanya support semuanya. Ya, alhamdulillah nggak ada kesulitan, Pak.
motor itu. Ibu Karolifa. Nanti, maksudnya kita sikapan.